在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin sudah lama berada di benua liar ini. Mengingat masalah di sekte asal, dia tidak bisa tinggal di benua liar ini lebih lama lagi. Meskipun dia tidak takut dengan sekte Dao Ungu, jika dia tidak ada di sana, sekte asal akan musnah dengan kekuatan mereka saat ini. Jika itu adalah masa lalu, Wang Lin tidak akan peduli, tapi karena dia telah membunuh orang-orang dari sekte Dao Ungu, dia sudah terlibat dalam masalah ini. Terlebih lagi, kultivator wanita pintar itu, Lu Yanfei, juga dengan hormat memberinya sebuah identitas. Juga, ada petunjuk tentang yin ekstrim yang perlu dia peroleh dari orang-orang dari sekte Dao Ungu. Oleh karena itu, Wang Lin memutuskan untuk bertindak arogan sekali ini dan menggunakan kera hitam yang baru saja dijinakkannya untuk bergegas ke sarang binatang buas ini untuk mencuri tanaman herbal dengan paksa. Dia membiarkan pasukan binatang buas mengikuti mereka. Harus dikatakan bahwa Wang Lin tidak mengira kera hitam akan mampu mencuri dengan baik. Bahkan sepertinya sangat terbiasa dengan hal ini. Kemahiran seperti ini jelas bukan sesuatu yang dipelajari dalam semalam. Setelah melakukan hal ini begitu lama, hal itu sudah menjadi kebiasaan. Selama hari-hari ini, Wang Lin bahkan tidak perlu menetapkan target. Kera itu sangat akrab dengan benua ini dan bergerak seperti kilat. Ia akan bergegas mengambil ramuan itu dan kemudian melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setelah setiap pencurian berhasil, kera hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan kegembiraan. Seolah-olah dia sangat puas dengan perilakunya sendiri. Apa yang membuat Wang Lin tersenyum kecut adalah dia samar-samar merasa zaman kulit hitam ini terkenal di benua liar ini. Ia sangat ahli dalam menghindari binatang buas yang mengejarnya, seolah-olah ia sering melakukan hal ini. Jika binatang buas ini hanya dicuri ramuannya sekali saja, mereka tidak akan mengejar selama beberapa hari tanpa mempedulikan kelelahan. Ada sedikit kegilaan dan kebencian yang mendalam pada mereka. Wang Lin mulai berspekulasi bahwa beberapa tumbuhan yang disembunyikan binatang buas ini tidak tumbuh di puncak gunung tetapi di tempat lain. Namun, kera hitam itu tidak terpengaruh, seolah-olah ia sudah mengetahui di mana tumbuhan itu bersembunyi. Ia bergerak seperti kilat saat mencuri tanaman obat dan pergi. Seolah-olah kera hitam itu sudah lama mengamati segalanya. Selama hari-hari penjarahan ini, kera hitam melakukan pemanasan terhadap Wang Lin. Kadang-kadang ia akan melihat dari balik bahunya ke arah Wang Lin seolah-olah sedang melihat seseorang yang memiliki perdagangan yang sama. Karena temuan inilah Wang Lin mengingat hari ketika dia menjinakkan kera hitam. Bahkan ketika dia dengan jelas mengungkapkan budidaya yang lebih kuat dan melukai kera hitam, kera itu tidak mau menyerah. Sebaliknya, matanya dipenuhi kebencian dan keengganan. Hingga ancaman kematian akhirnya menyerah. Wang Lin duduk di punggung kera hitam dan melihat badai debu di belakangnya. Raungan marah terus-menerus datang dari belakang dan ke telinganya. Dia sudah menaruh binatang nyamuk itu di tempat penyimpanannya. Situasi saat ini tidak cocok untuk munculnya binatang nyamuk. Ada terlalu banyak binatang buas yang mengejar mereka, dan banyak di antaranya adalah binatang buas yang bahkan tidak mereka curi bentuknya. Saat mereka melihat kera hitam, mereka bergabung dengan tentara mengejar kera tersebut. Dari jauh, mustahil untuk melihat berapa banyak binatang buas yang ada. Anda hanya bisa melihat sederet debu ditendang, dan binatang buas itu bertekad untuk menangkap kera hitam itu. Kera hitam menutup mata terhadap semua ini. Saat ia berlari, terkadang ia memutar tubuhnya untuk menghindari mantra. Ada beberapa kesempatan di mana ia didorong ke dalam situasi yang buruk dan ia akan mengaum berulang kali seolah-olah sedang mengutuk. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat tangan kanannya meraih kekosongan dan membuka ruang penyimpanannya. Dia mengeluarkan jimat kuning dan meletakkannya di bahu kera hitam. Dalam sekejap, badai kuning meletus di sekitar kera hitam dan menyerbu ke langit. Waktu perlahan berlalu, karena kera hitam menjadi lebih cepat, ia menjadi seperti perampok. Ia menyapu setiap area yang diketahuinya memiliki tanaman herbal dan segera pergi setelah meminumnya. Pasukan binatang buas di belakang Wang Lin secara bertahap bertambah besar.
Bumi bergetar dan kabut bergolak. Setelah mengitari benua liar, kera hitam tampak tidak puas. Ia menyerang ke tengah benua dengan pasukan binatang buas mengikutinya. Wang Lin menghitung waktu dan tidak menghentikan kera hitam itu. Selama hari-hari ini di benua liar, Wang Lin secara bertahap mengetahui bahwa ada binatang buas dengan peringkat lebih tinggi di dalamnya. Kera hitam dengan cepat bergegas menuju pusat benua. Tidak banyak gunung di sini, malah dipenuhi lembah yang dikelilingi perbukitan. Lembah-lembah tersebut sebagian besar dipenuhi kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat ke dalam, tetapi biasanya ada tekanan menakutkan yang datang dari dalam lembah tersebut. Ketika kera hitam menyerbu ke lembah, Wang Lin menjadi serius. Lembah-lembah ini terlalu sepi tanpa auman binatang buas. Begitu kera hitam masuk, tempat itu benar-benar kosong. Seolah-olah semua binatang buas di sini telah lenyap. Wang Lin bukan satu-satunya yang bingung, bahkan kera hitam pun melambat. Ia menatap ke depan dan tidak tahu apakah itu bisa dilanjutkan. Wang Lin merenung sedikit dan bumi mulai bergetar. Pasukan binatang buas telah bergegas ke bagian tengah benua dan menyerang kera hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya berbinar saat dia menunjuk ke depan. Kera hitam itu segera mulai berlari ke depan. Di bawah komando Wang Lin, binatang hitam itu tidak bergerak cepat dan pasukan binatang itu secara bertahap menyusul. Sepertinya pasukan binatang buas ini menyerbu ke lembah-lembah ini di bawah komando kera hitam. Waktu berlalu dengan cepat. Saat kera hitam bergerak melewati lembah, pasukan binatang buas juga menyerbu masuk. Tepat pada saat itu, mata Wang Lin menyipit. Dia berdiri dan menatap ke depan. Di saat yang sama, suara suram datang dari depan. Sekte 5 Racun mempunyai masalah yang harus diselesaikan di sini. Orang-orang yang tidak relevan, cepat pergi. Suara suram itu baru saja mulai berbicara ketika berubah menjadi tangisan. Suara itu jelas melihat pasukan binatang buas yang tak ada habisnya mengejar kera hitam. Pada saat ini, perasaan Wang Lin juga melihat 8 tengkorak raksasa di luar lembah yang menyerap jiwa-jiwa yang mati dan mengubahnya menjadi serangan. Dia juga melihat seorang wanita tua layu berdiri di atas salah satu tengkorak. Pupil mata wanita tua itu mengecil. Kabut di sini membuat dia tidak bisa melihat terlalu jauh dan kesadarannya terbatas. Namun, getaran dari bumi secara bertahap menjadi lebih kuat, dan segera gelombang binatang yang tak ada habisnya memasuki jangkauan kesadarannya. Pada saat ini, dia hanya bisa terkesiap. Namun, dengan tingkat kultivasinya, kecerdasannya tinggi. Setelah melihat kera hitam, dia segera menyadari bahwa sejumlah besar binatang ini sedang mengejar kera hitam dan pembudidaya berambut putih di bahunya. Sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak percaya ini adalah suatu kebetulan. Entah itu sekte bunga jernih yang mengirimkan bala bantuan atau salah satu dari 6 sekte lainnya telah tiba lebih awal. Mereka datang begitu cepat. Orang tua itu maju selangkah dan menyerang kera hitam itu. Kabut racun mulai menyebar di hadapannya. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera menyadari bahwa dia secara tidak sengaja memasuki pertempuran. Kedelapan tengkorak ini jelas merupakan formasi untuk menjebak dan membunuh seseorang atau binatang di dalam lembah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Wanita tua itu terlalu cepat dan racunnya sudah menyebar ke sini, ditambah lagi dia memiliki niat membunuh. Wang Lin melompat dari kera hitam dan memberi perintah pada kera hitam. Kera hitam itu diam-diam berubah ke depan menuju 8 tengkorak di sekitar lembah. Pada saat yang sama, tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke depan. Angin hitam segera muncul dan berubah menjadi naga hitam yang menyerang wanita tua itu. Tingkat kultivasi wanita tua itu sama dengan pembersih nirvana tingkat menengah milik Song Wude. Namun, budidaya racunnya membuatnya sangat kuat dan jauh lebih kuat dari Song Wude. Melihat angin hitam mendekat, dia segera membentuk segel dan mengeluarkan 3 suap udara. Nafas pertama berubah menjadi kabut merah yang dengan cepat menyebar. Itu bertabrakan dengan angin hitam dan terjadi gemuruh yang mengguncang surga. Nafas kedua berubah menjadi air hitam yang menyembur seperti hujan. Itu menembus kabut merah dan langsung menyerang Wang Lin. Setiap tetes air hitam mengandung racun yang aneh. Jika setetes saja mendarat, itu sudah cukup untuk membusukkan dagingnya menjadi genangan darah. Nafas ketiga memancarkan 7 warna sebelum berubah menjadi patung setinggi lebih dari 1000 kaki.
Raja Racun, silakan muncul. Segel roh racun. Wanita tua itu kejam dan segera menggunakan mantra terkuatnya. Mata patung Raja Racun itu berbinar. Kemudian cahaya yang tampak seperti jasmani keluar dari mereka dan membentuk tanda hitam di depan patung. Saat segel itu muncul, ia menyerang Wang Lin. Jika mendarat di tubuhnya, di atas dagingnya berubah menjadi genangan darah, bahkan jiwa asalnya akan langsung mati karena racun. Wanita tua itu sangat kejam. Untuk mengambil resep pil giok dan nirvana void untuk dirinya sendiri, dia menggunakan mantra terkuatnya untuk membunuh Wang Lin. Dia bahkan khawatir Wang Lin akan menguasai mantranya, jadi dia melambaikan lengan bajunya dan seekor ular kecil muncul seperti kilat. Ular kecil ini adalah binatang yang menghubungkan kehidupannya dan sepenuhnya berwarna hitam. Ada mahkota kecil yang tampak seperti jengger ayam di kepalanya, dan saat mahkota itu muncul, bau amis memenuhi area tersebut. Namun, wanita tua ini meremehkan angin hitam Wang Lin. Sekarang Wang Lin telah mencapai tahap pembersih nirwana, kekuatan mantra Baifen mulai menunjukkan sifat aslinya. Lebih penting lagi, setelah kekayaan yang diberikan King Lin kepadanya, Wang Lin memperoleh pemahaman mendalam tentang mantra Baifan. Ketika 5 naga hitam bertabrakan dengan kabut merah yang diludahkan wanita tua itu, suara gemuruh bergema. Kelima naga itu meraung, dengan cepat merobek kabut merah, dan mengembun menjadi satu. Kelima naga hitam ini dengan cepat menyatu dan aura kuat muncul. Dengan cepat berubah menjadi tombak hitam. Tombak ini tidak asli dan transparan, tetapi aura darinya sangat menggetarkan. Tombak itu menyerang. Ia mengabaikan hujan hitam dan segel racun dan mendekati wanita tua itu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat wanita tua itu mengeluarkan 3 napas dan mengeluarkan ular kecil itu, tombak hitam itu berada kurang dari 100 kaki darinya. Angin kencang dan dingin menyebabkan ekspresi wanita tua itu berubah drastis. Kerutan di wajahnya didorong oleh angin dan pupil matanya mengecil saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak punya waktu untuk mengendalikan mantra yang menyerang Wang Lin, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Sisik hitam muncul di kulitnya yang keriput. Saat ini, dia tidak terlihat seperti manusia, tetapi lebih seperti binatang humanoid. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia melayang di udara. Hal pertama yang tiba adalah segel yang dibentuk oleh tatapan patung itu. Itu bergerak sangat cepat dan mendekati dada Wang Lin. Tidak ada waktu untuk menghindar, tapi Wang Lin tidak berniat mundur. Tingkat kultivasi wanita tua ini sedikit lebih tinggi dari Wang Lin dan mantranya jauh lebih kuat daripada mantra Song Wude. Serangannya sangat kejam, tetapi Wang Lin telah membunuh banyak pembudidaya pembersih nirwana. Orang yang lebih berani menang di jalan yang sempit. Saat segel racun ditutup, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mendorong keluar. Dia tiba-tiba berada kurang dari 7 inci dari segel racun. Tepat pada saat ini, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke belakang telapak tangan kanannya dengan kecepatan sangat cepat. Setiap kali dia menunjuk, suara gemuruh akan bergema. Semua energi asal dalam jarak 10.000 kaki dikendalikan dengan metode tirani untuk dikumpulkan ke ujung jari Wang Lin dan kemudian masuk ke telapak tangannya. Meski terdengar lambat, ini hanya butuh sekejap. Saat racun itu menempel di telapak tangan Wang Lin, ledakan yang mengguncang bumi datang dari telapak tangan Wang Lin dan menyebar keluar. Akibat dampak ini, hujan hitam yang dimuntahkan oleh wanita tua itu tidak lagi bisa mendekat dan terdorong menjauh. Itu tidak bisa melukai Wang Lin sama sekali. Ledakan ini lebih keras dari guntur dan bahkan mulai bergema saat menyebar ke seluruh benua. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan suara ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Segel racun itu bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana sebelum hancur. Energi asal tirani dari telapak tangan Wang Lin mendorong segel yang hancur itu kembali dan mendarat di dada patung. Sebuah cetakan tangan hitam muncul di dada patung dan 2 retakan mulai menyebar ke seluruh patung. Kemudian patung itu hancur berkeping-keping. Saat ini, Wang Lin mundur beberapa langkah. Ular kecil itu menerobos gelombang kejut dengan paksa dan menyerang Wang Lin. Ia mendesis dan mengeluarkan gas yang sangat beracun. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mencapai kehampaan dan membuka ruang penyimpanannya. Mayat perempuan perak itu keluar. Tanpa perlu Wang Lin memberi perintah, wanita berbaju perak itu bergegas menuju ular kecil itu.
Wang Lin melompati wanita berbaju perak dan ular kecil itu dan langsung menyerang wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis saat dia terus berlari, mencoba menghindari tombak hitam itu. Namun, tombak hitam itu terkunci padanya dan bergerak semakin cepat. Sepertinya akan mendobrak ruang di sini. Setelah melihat Wang Lin keluar dari formasi pembunuhannya, wajahnya menjadi lebih suram. Dia menggigit lidahnya dan hendak memuntahkan lebih banyak racun ketika niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menunjuk ke arahnya. Berhenti. Benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia dan melilitnya. Kata "berhenti" menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Asap hijau keluar dari mulutnya dan dia segera berteriak. Seteguk darah beracun tidak keluar dan malah mengalir ke tenggorokannya. Darah ini mengandung racun yang biasanya tidak membahayakan dirinya. Namun, itu terputus saat dia hendak menggunakannya dan mantra stop telah membekukan tubuhnya. Saat dia berteriak, sebagian besar tubuhnya mulai membusuk. Tepat pada saat ini, tombak hitam itu mendekat dan menembus dada wanita tua itu. Itu tidak menembus tubuhnya tapi meledak. Jeritan wanita tua itu tiba-tiba berhenti dan tubuhnya ambruk menjadi genangan darah. Jiwa asalnya yang lemah hendak melarikan diri ketika Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menangkapnya. Meskipun pertempuran ini singkat, Wang Lin masih merasakan ketakutan akan betapa berbahayanya itu. Mantra racun wanita tua ini cukup untuk membuatnya mengalahkan kebanyakan orang pada tingkat kultivasi yang sama. Bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi akan menderita racunnya jika mereka tidak siap. Wang Lin membunuh orang adalah hal yang sangat umum. Tetapi pembunuhan hari ini terjadi tanpa alasan. Dia bahkan tidak mengenalnya, dan jika bukan karena dia mencoba membunuhnya, dia tidak akan membunuhnya tanpa alasan. Ular kecil yang sedang bertarung melawan wanita berbaju perak tiba-tiba gemetar dan melemah setelah wanita tua itu ditangkap. Tak lama kemudian, wanita berbaju perak itu menangkap ular itu. Pada saat ini, kera hitam telah melewati medan perang dan memasuki lembah yang dikelilingi oleh 8 tengkorak. Pasukan binatang buas menyerbu ke dalam lembah. Ada banyak sekali binatang buas, dan karena wanita tua itu telah pergi, 8 tengkorak menjadi tidak stabil. Petir yang menghubungkan mereka semua runtuh. Wang Lin memandang kera hitam di kejauhan, dan kera hitam memahami perintah untuk terus berlari. Bumi terus bergetar saat pasukan binatang mengejarnya melewati lembah. Ada beberapa binatang buas yang ingin menyerang Wang Lin, tapi setelah dia melambaikan lengan bajunya, semuanya mati. Tidak butuh waktu lama bagi semua binatang buas untuk meninggalkannya dan mengejar kera hitam itu. Dia masih bisa melihat badai debu terjadi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap 8 tengkorak yang menjadi semakin tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Wang Lin melihat lebih dekat sebelum bergerak ke samping salah satu tengkorak dan memukulnya dengan telapak tangannya. Tengkorak itu bergetar dan cahaya hantu di sekitarnya menghilang. Ia kemudian menyusut menjadi tengkorak abu-abu seukuran kepalan tangan dan tetap tidak bergerak. Wang Lin menyegel 7 tengkorak yang tersisa dengan cara yang sama. Kedelapan tengkorak ini jelas merupakan satu set formasi. Wang Lin tidak membawanya pergi, tetapi menyegelnya, karena dia tidak tahu apa yang ada di lembah itu. Perasaannya tidak dapat menembus kabut. Dia dengan hati-hati memasuki lembah. Hanya perlu berpikir agar segel pada 8 tengkorak itu menghilang dan pengepungan dari sebelumnya kembali. Lembah itu tidak terlalu besar. Hal pertama yang dilihat Wang Lin ketika dia masuk adalah mayat. Mayatnya membusuk dan dia hanya tahu bahwa itu adalah seorang kultivator laki-laki. Dari mayat tersebut tercium bau yang sangat tidak sedap. Setelah mengerutkan kening, Wang Lin berjalan maju dan segera tiba di tengah lembah. "Terima kasih telah menyelamatkanku," suara lemah terdengar dari orang yang duduk di sana. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berjalan ke depan dan dengan jelas melihat segala sesuatu di hadapannya. Keempat mayat itu semuanya membusuk. Mata mereka gelap dan ada sedikit kebingungan di dalamnya. Bau busuk yang sama juga keluar dari mayat mereka. Orang yang duduk di sana adalah seorang pria parubaya. Wajahnya pucat tanpa bekas darah dan ada garis hitam di antara alisnya. Bahkan jiwa asalnya berada di ambang kematian. Tampaknya racun dalam dirinya telah berkembang terlalu jauh. Ini bukan racun biasa, tapi racun yang sangat kuat.
Pembersih nirwana tahap akhir. Mata Wang Lin berbinar. Racun yang cukup kuat untuk membunuh penggarap pembersih nirwana tahap akhir adalah tandingan racun surga ketujuh. Apakah rekan penggarap juga datang untuk mendapatkan resep batu giok dan pil? Saya tidak tahu dari sekte mana Anda berasal. Tetapi saya yakin kedua benda ini adalah sesuatu yang harus Anda dapatkan. Bahkan jika saya tidak memberikannya kepada Anda, saya yakin kamu punya cara untuk membuka ruang penyimpananku. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu memiliki dua item ini, tapi tolong bunuh aku agar aku bisa berhenti menderita dari 1000 cacing ungu ini. Ada kepahitan di wajah pria parubaya itu saat dia memohon. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat keempat mayat di tanah dan kemudian pada pria parubaya sebelum mengangguk. Keempat orang ini adalah muridku. Untuk melindungiku, mereka terinfeksi oleh racun wanita tua dari 5 sekte racun dan mati. Ada kesedihan di mata pria parubaya itu. Keempatnya adalah murid terakhirnya. Jika bukan karena kejadian ini, mereka pada akhirnya akan menjadi pemimpin sekte tersebut. Saya tidak bisa menggunakan energi asal dengan racun ini di tubuh saya, jadi pinjamkan saya sedikit energi asal untuk membuka ruang penyimpanan saya. Saya akan mengeluarkan resep batu giok dan pil untuk Anda, lalu Anda bisa membiarkan saya mati dengan cepat. Demi harta duniawi, aku berakhir seperti ini dan bahkan melibatkan murid-muridku. Kepahitan di wajah pria parubaya itu menjadi semakin kuat. Wang Lin masih tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke depan. Seutas energi asal melesat ke arah pria parubaya itu. Ketika berada dalam jarak 3 inci dari pria parubaya, energi asal tiba-tiba berubah. Saat itu berubah, energi asal Wang Lin tidak lagi lembut. Itu berisi kekuatan gunung saat menabrak pria parubaya. Namun, saat hendak mendarat, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan wajahnya berubah menjadi ganas. Aura destruktif akan keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Setelah dia mengirimkan energi asal, dia membuka ruang penyimpanannya dan pedang besi itu menyapu ke depan. Sinar energi pedang melesat ke depan dan pria parubaya yang akan meledak gemetar. Darah muncul di lehernya lalu muncrat kemana-mana. Yang mati bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwa aslinya yang melemah. Matanya terbuka saat dia menatap Wang Lin, dan kepalanya jatuh dan berguling-guling di tanah. Tatapannya yang redup masih terlihat garang. Triknya sebelum kematiannya tidaklah cerdas, tetapi memikat bagi orang-orang yang mengincar resep batu giok dan pil. Namun, Wang Lin tidak tahu apa-apa tentang mereka. Lebih penting lagi, setelah Wang Lin memasuki lembah, dia melihat mayat pertama dan kemudian 4 mayat setelahnya. Di permukaan, mereka semua tampak sama, seperti mati karena racun di tubuh mereka. Namun, sebenarnya ada beberapa perbedaan halus. Wang Lin selalu berhati-hati, jadi meskipun perbedaannya kecil, dia tetap melihatnya. Mayat pertama benar-benar mati karena racun di tubuhnya. 4 orang lainnya tidak seperti ini, mereka dibunuh terlebih dahulu dan kemudian racun di tubuh mereka diaktifkan. Posisi keempat mayat tersebut membuat Wang Lin berspekulasi. Keempat orang ini rupanya dibunuh oleh pria parubaya itu karena suatu alasan. Mereka bisa saja menjadi muridnya seperti yang dia katakan, atau mereka bisa saja menjadi murid wanita tua itu. Singkatnya, Wang Lin tidak ingin mengetahui karma di balik semua ini. Dia baru tahu bahwa pria parubaya itu berbohong ketika dia mengatakan dia tidak bisa menggunakan energi asal. Pasti ada alasan bagi seseorang yang akan mati untuk berbohong. Wang Lin tidak ragu membunuh orang seperti ini. Bagaimanapun juga, kamu akan mati hanya dalam beberapa hari. Melihat pria parubaya yang kehilangan akal, tubuhnya dengan cepat mulai membusuk dan pakaiannya hancur. Resep batu giok dan pil. Wang Lin mulai merenung. Orang tua yang mengepung pria parubaya ini pasti mengincar batu giok dan resepnya. Resep batu giok dan pil macam apa yang menyebabkan 2 penggarap pembersih nirwana bertarung sampai mati? Itu bahkan membuat penggarap pembersih nirwana tahap menengah berani mencoba membunuh penggarap pembersih nirwana tahap akhir. Niat awalnya adalah mati karena penghancuran diri dan kemudian pembukaan ruang penyimpanannya akan hilang. Namun, jika seseorang memiliki tingkat budidaya yang cukup tinggi, tidak sulit untuk mengambil sesuatu dari ruang penyimpanan yang tertutup. Juga, dari apa yang dia katakan tadi, dia jelas mengira aku adalah sebuah sekte,
bukan hanya satu orang. Menilai dari ini, pertarungan untuk batu giok dan resep adalah pertarungan antar sekte. Dia mengatakan bahwa murid-muridnya diracuni oleh yang lama. Wanita racun dari 5 sekte racun. Wanita tua yang kubunuh sebelumnya pastilah dia. Juga, wanita tua beracun itu segera mencoba membunuhku ketika aku muncul. Dia pasti yakin aku mewakili sekte lain. Yang paling penting, wanita tua itu mengatakan sesuatu sebelum menyerang. Datang begitu cepat. Wang Lin tiba-tiba melihat ke langit dan pupil matanya menyusut. Mungkinkah sejumlah besar pembudidaya dari berbagai sekte semuanya datang ke sini? Jika itu masalahnya, maka nilai resep batu giok dan pil harus sangat tinggi untuk menyebabkan pertempuran antar sekte seperti ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Jika 70% analisisku benar, maka pria parubaya itu pasti sangat peduli dengan resep batu giok dan pil. Karena dia tahu orang lain bisa membuka ruang penyimpanannya, aku khawatir dia tidak menempatkannya di dalamnya. Wang Lin melihat sekeliling lembah sebelum pandangannya tertuju pada 4 mayat di tanah. Matanya menyipit. Jika aku jadi dia, apa yang akan aku lakukan jika aku menghadapi situasi seperti ini? Apakah aku akan menyimpannya di ruang penyimpananku atau menyembunyikannya di tempat lain? Wang Lin diam-diam merenung dan menutup matanya saat dia menempatkan dirinya di peran tengah. Pria tua. Tak lama setelah itu, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan perasaan menyapu mayat keempat muridnya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak mau menyerah. Nyala api keluar dari mata kirinya dan mengelilingi keempat mayat itu. Suara gemeretak api bergema di lembah. Ada racun yang kuat di dalam mayat-mayat itu, dan apinya memancarkan cahaya seperti hantu. Segera, mereka dibakar menjadi abu. Namun, ada batu giok dan pecahan tulang hewan seukuran telapak tangan di dalam abu. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kegembiraan saat tangannya mengulurkan tangan dan pecahan batu giok dan tulang terbang ke tangannya. Perasaannya memeriksa batu giok itu terlebih dahulu, dan ekspresinya berubah. Sekte Pemecah Surga peringkat 8. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum dia menenangkan diri dan melihat pecahan tulang binatang itu. Bahkan dengan ketabahan mental Wang Lin, dia tidak bisa tidak merasakan detak jantungnya meningkat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat pecahan tulang binatang di tangannya. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Nirvana, Nirvana Void Pill. Meskipun dia tidak tahu apa itu Nirvana Void Pill, dia tahu betapa beratnya kata Nirvana dan Void bagi para penggarap kuat. Secara khusus, ada satu kalimat dalam resep pil ini yang mengingatkannya pada pikirannya. Dia memegang pecahan tulang binatang itu erat-erat di tangannya dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Pada saat ini, jika ada yang mencoba merampok pecahan ini darinya, mereka akan menerima serangan gila Wang Lin. Orang yang meminum pil ini akan memiliki peluang 10% untuk mengubah hukum menjadi sumber asal dan mencapai apa yang kita para kultivator sebut sebagai langkah ketiga. Orang yang meminum pil ini memiliki peluang 50% untuk melewati penyakit hawar surga. Orang yang meminum pil ini akan memiliki peluang 80% untuk memasuki alam si. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk memulihkan ketenangannya. Dia dengan cepat menyimpan batu giok dan tulang binatang itu di ruang penyimpanannya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan detailnya, tetapi dia sangat yakin bahwa hal-hal ini cukup untuk menyebabkan bencana di dunia kultivasi. Saat ini, berita tentang resep pil ini belum menyebar terlalu jauh. Namun seiring dengan berlanjutnya pertarungan untuk memperebutkannya, hal itu pada akhirnya akan mengejutkan seluruh Cloud Sea. Wang Lin sudah lama tidak merasakan tenggorokannya kering. Dia menjilat bibirnya saat dia dengan hati-hati menghapus semua jejak dirinya dan mengambil mayat pria parubaya dan orang lain. Setelah dia memastikan tidak meninggalkan petunjuk, Wang Lin terbang keluar dari lembah. Saat dia hendak membawanya pergi, Wang Lin ragu-ragu dan dengan tegas menunjuk ke salah satu tengkorak itu. Tengkorak itu segera runtuh dan pecahannya berjatuhan di dalam dan di luar lembah. Mata Wang Lin bersinar dan pikiran melintas di benaknya saat dia mengambil 7 tengkorak yang tersisa. Kemudian, setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan mayat muridnya dan mengembalikannya ke lokasi aslinya. Kemudian dia dengan hati-hati membersihkan pecahan tengkorak yang jatuh baik di dalam maupun di luar lembah sebelum meninggalkan satu bagian di tempat yang sangat rahasia.
Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan mayat perempuan perak itu. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar kera hitam itu. Saya memiliki jiwa asal dari wanita tua itu. Saya tidak boleh membiarkannya mati. Selama dia tidak mati, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa ada orang luar yang ikut campur dalam masalah ini. Mereka semua akan mengira wanita tua itu mendapatkan pil tersebut, resep dan bersembunyi untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, masih ada pecahan tengkorak yang dia gunakan di dalam lembah. Ada juga mayat murid yang meninggal karena racunnya. Waktu sangat penting ketika para penggarap dari berbagai sekte datang ke benua liar. Wang Lin tidak berani tinggal terlalu lama dan hanya bisa mencapai hal seperti ini. Dia sedang tidak berminat untuk mencuri tanaman obat lagi dan dengan cepat bergerak maju. Lalu dia menghilang menggunakan spatial bending. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping kera hitam yang melarikan diri. Saat kera hitam melihat Wang Lin, ia menjadi bersemangat dan bersemangat menunjuk ke berbagai puncak gunung. Jelas itu memberitahu Wang Lin bahwa ada tumbuhan di sana. Wang Lin tidak memperhatikan. Dia mengambil jimat kuning dari kera hitam dan meletakkan kera raksasa itu di tempat penyimpanannya. Kemudian dia terbang ke langit, menerobos kabut, dan meletakkan jimat kuning di tubuhnya. Dia masih tidak puas dengan kecepatannya, jadi dia mengeluarkan kulit binatang itu dan menaruhnya di tubuhnya juga. Hasilnya, kecepatan Wang Lin mencapai puncaknya saat ia menembus kabut dan meninggalkan benua liar. Bahkan sekarang, jantungnya berdebar kencang seperti sedang bermimpi. Segala sesuatu yang terjadi di benua liar ini dan apa yang diperolehnya masih terasa tidak nyata. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Wang Lin dengan jelas mengetahui bahwa jika informasi resep pil yang ada bersamanya tersebar, maka dia akan menjadi sasaran pengejaran tanpa akhir di sistem Cloud System. Khususnya, monster-monster tua yang selalu berkultivasi dengan pintu tertutup dan telah mencapai puncak tahap penghancur nirwana, serta bersiap menghadapi penyakit hawar surga akan melakukan apapun demi resep pil ini. Aku tidak boleh memberitahu siapapun bahwa benda ini ada di tanganku. Wang Lin dengan cepat berpindah ke wilayah peringkat 5, dan dia tidak berani menyebarkan akal sehatnya. Wang Lin merasa ada banyak pembudidaya yang bergegas menuju benua liar di wilayah peringkat 5 saat ini. Jika mereka bertemu dengannya yang sedang terburu-buru, mereka mungkin akan mencurigainya. Meskipun kecurigaannya tidak besar, begitu mereka melihat apa yang terjadi di benua liar, mereka akan mengingat siapapun yang mereka anggap mencurigakan dan fokus pada orang-orang itu. Semakin besar masalahnya dan semakin banyak rahasia yang harus Anda sembunyikan, Anda harus semakin tenang. Setelah menyerbu agak jauh, Wang Lin mengeluarkan kera hitam raksasa itu. Dia duduk di bahu kera hitam raksasa dan memerintahkannya terbang menuju benua Moluo tempat sekte asal berada. Tempat ini masih beberapa hari jauhnya dari benua Moluo, dan meskipun dia sangat ingin pergi, dia tetap tenang saat dia duduk di atas kera hitam raksasa. Dia seperti seorang kultivator sejati dari lautan awan. Beberapa jam kemudian, Wang Lin sudah jauh dari benua liar. Ada beberapa benua liar lain di dekatnya, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengetahui dari mana Wang Lin berasal. Tepat pada saat ini, pupil mata Wang Lin yang tenang tiba-tiba menyusut tetapi segera kembali normal. Sinar cahaya merah bersiul menembus kabut bintang dan semakin dekat. Wang Mulia mungkin terlihat seperti nama yang sangat vulgar, tapi di peringkat 6 wilayah, itu mewakili kata kejam. Sebagai seorang tetua dari sekte bunga jernih, dia telah mencapai tahap awal penghancur nirwana. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sebuah sekte kecil di wilayah peringkat 6 sebenarnya membunuh salah satu muridnya. Dia membantai sekte tersebut dan menghancurkan sekte tersebut bersama beberapa temannya, meninggalkan mandi darah. Pertempuran ini membuatnya terkenal, dan setiap sekte di wilayah peringkat 6 mengetahui namanya. Saat ini, ekspresinya muram saat dia duduk di atas kepala ular piton berkepala naga. Saat makhluk roh bergerak melalui wilayah peringkat 5, murid-murid dari sekte bunga jernih mengikutinya. Saya tidak mengira petunjuk itu benar. Setiap kali Noble Mani memikirkan masalahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa bulan yang lalu,
Sekte Bunga Bening miliknya secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk terkait dengan pil kekosongan nirwana yang legendaris dan sebuah batu giok yang menunjukkan kepada seseorang cara menjadi murid inti dari Sekte Penghancur Surga. Sebagai seorang kultivator asli dari Lautan Awan, Wang Mulia jelas mengetahui peristiwa menggemparkan yang terjadi 18.000 tahun yang lalu di Lautan Awan. 18.000 tahun yang lalu di Lautan Awan, Sekte Pemecah Surga adalah sekte peringkat 8 yang siap pindah ke wilayah peringkat 9 yang perkasa. 2 bulan sebelum pindah, mereka secara tidak sengaja menemukan celah spasial yang penuh dengan batasan dan bahaya. Sekte Penghancur Surga mengumpulkan sejumlah besar penggarap untuk memasuki celah tersebut, termasuk para tetua yang berada di penyakit Hawar Surga. Mereka berhasil menerobos dan memakan banyak korban. Pada akhirnya, mereka menemukan mayat di kedalaman celah spasial. Ada 3 benda di samping mayat itu, pil, pedang patah, dan sepotong tulang binatang. Setelah mendapatkan 3 item, para tetua dari Sekte Penghancur Surga menjadi gila dan dengan cepat meninggalkan celah spasial untuk kembali ke Sekte Penghancur Surga. Ini karena penemuan mereka terlalu luar biasa dan dapat mengejutkan seluruh sistem Cloud Sistar. Mungkin saja Sekte Penghancur Surga mengambil alih supremasi dari Sekte Dewa peringkat 9. Namun, ada pengkhianat di tengah-tengah mereka, dan berita itu bocor. Yang menunggu mereka adalah seluruh wilayah peringkat 8 bergerak melawan mereka. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang jarang muncul semuanya berpartisipasi dalam pertempuran yang membuat mata mereka merah. Namun, Sekte Pemecah Surga, yang memiliki hak untuk memasuki wilayah peringkat 9, memiliki kekuatan untuk melawan seluruh wilayah peringkat 8. Mandi darah diciptakan di wilayah peringkat 8. Wilayah peringkat 7 terkena dampaknya, dan mereka juga mengirimkan para penggarap, dan wilayah peringkat 6 juga terseret. Bahkan wilayah peringkat 5 pun terpengaruh, dan bencana yang melanda Laut Awan pun dimulai. Masalah ini sangat sengit, bahkan setelah 18.000 tahun, Wang Mulia akan bergetar ketika memikirkan hal ini. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan wilayah peringkat 9 yang hampir tidak pernah ikut campur akhirnya turun tangan. Hal ini sedikit merugikan Sekte Penghancur Surga, dan pada saat ini, Sekte Penghancur Surga terpecah. Sejumlah besar orang di Sekte Penghancur Surga tidak bersedia memperjuangkan ketiga benda ini. Mereka menukar pil dan pedang patah demi kelangsungan hidup mereka. Mereka juga mempertahankan lintasan aslinya untuk berpindah ke wilayah peringkat 9. Sebagian kecil dari Sekte Penghancur Surga mengambil pecahan tulang binatang itu dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan orang-orang yang mencoba mencurinya sebelum menghilang ke dalam sungai panjang sejarah. Adapun tulang binatang dengan resep pil menghilang dan tidak ada yang tahu kemana perginya. Beberapa percaya bahwa itu diambil oleh para penggarap wilayah peringkat 9 dan yang lain percaya bahwa itu disembunyikan di antara salah satu sekte peringkat 8 yang berperang melawan Sekte Penghancur Surga. Pada akhirnya, masalah ini berakhir, dan kemana perginya tulang binatang itu tetap menjadi misteri. Hingga 18.000 tahun kemudian, Sekte Bunga Jernih menemukan petunjuk. Apakah petunjuk ini benar atau salah? Ini mengejutkan seluruh Sekte Bunga Jernih. Mereka segera mengunci informasi tersebut dan bahkan membunuh beberapa murid yang mengetahui masalah ini. Hal ini terlalu mengejutkan. Jika mereka sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan kehancuran sekte mereka. Bagaimanapun juga, pelajaran berdarah yang dipelajari oleh Sekte Penghancur Surga sudah cukup untuk memperingatkan orang-orang. Dibandingkan dengan Sekte Penghancur Surga di masa lalu, Sekte Bunga Jernih seperti seekor semut. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memegang pecahan tulang binatang ini. Meskipun mereka serakah, mereka tidak berniat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka berharap menemukan pecahan tulang binatang itu dan kemudian menghadiahkannya kepada sekte peringkat 8 yang kuat dengan imbalan sejumlah besar manfaat dan perlindungan jangka panjang. Mereka juga berharap dapat menggunakan ini untuk mendapatkan bantuan dari sekte peringkat 8 untuk menjadi penguasa wilayah peringkat 6. Namun, semua ini bergantung pada apakah petunjuk ini benar. Jika mereka hanya memberikan petunjuk pada sekte peringkat 8 dan ternyata itu salah, maka Sekte Bunga Jernih tidak mampu menahan kemarahan sekte peringkat 8. Inilah sebabnya mereka tidak berani memberikan petunjuk dan pergi memeriksanya sendiri. Namun, jika mereka ingin memeriksanya,
mereka harus mencegah rumor menyebar sehingga sekte peringkat 6 lainnya tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Selain itu, petunjuk ini mengarah pada sebuah sekte di wilayah peringkat 3, jadi jika sejumlah besar murid sekte bunga jernih pindah, mereka akan meningkatkan kecurigaan sekte lainnya. Ini adalah satu hal yang dikhawatirkan oleh sekte bunga jernih. Pada akhirnya, mereka memilih murid kepala yang dapat diandalkan, Si Luoxing, untuk mengambil 19 murid dan diam-diam menuju ke wilayah peringkat 3. Tingkat kultivasi Si Luoxing bukanlah yang tertinggi di wilayah peringkat 6, jadi dia membawa beberapa murid dan pergi tidak akan menimbulkan terlalu banyak perhatian. Hal ini terbukti benar ketika tidak ada masalah yang tidak perlu terjadi bahkan setelah ia mencapai peringkat 3 wilayah. Namun, Si Luoxing tidak menganggap petunjuk itu benar. Dia dengan mudah mendapatkan pecahan tulang binatang itu dan mendapatkan batu giok. Namun, saat dia dalam perjalanan kembali ke sekte bunga jernih, dia dikejar oleh sekte 5 racun. Sekte lain di wilayah peringkat 6 juga mengetahui hal ini. Si Luoxing, kamu harus bertahan. Energi asal uang mulia disuntikkan ke makhluk roh di bawahnya. Makhluk roh itu bergerak lebih cepat saat menembus lapisan kabut menuju benua liar. Dia baru memimpin bantuan gelombang pertama. Di belakangnya, hampir seluruh sekte bunga jernih telah pindah. Saat mereka bergegas melewati kabut bintang, pandangan uang mulia menyempit saat dia melihat seorang kultivator dalam jangkauan akalnya. Pembudidaya ini mengendarai kera hitam setinggi 1000 kaki. Sepanjang perjalanan ke sini, kultivator berambut putih ini bukanlah kultivator pertama yang dilihatnya. Namun, tempat ini tidak jauh dari benua liar, jadi Noblemani mau tidak mau memperhatikannya. Saat dia bergerak maju, tatapannya masih tertuju pada kultivator berambut putih. Bukan hanya dia, tapi 10 atau lebih murid sekte bunga jernih semuanya melihat ke arah kultivator berambut putih. Tatapan ini tampak solid, dan wajah Wang Lin menjadi pucat dan menunjukkan tatapan mengejutkan saat dia menatap dengan tercengang ke lebih dari 10 sinar cahaya. Dia berhenti di udara seolah-olah dia lupa cara terbang. Dia tahu bahwa budidayanya agak aneh dan orang luar tidak dapat langsung melihatnya, sehingga mungkin menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Karena itu, ia menjaga energi asalnya selalu aktif di tahap pertengahan Nirvana Skriya. Noblemani menarik pandangannya. Dia tidak sabar untuk pergi ke benua liar. Pada pandangan pertama, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal pada kultivator berambut putih ini yang jelas-jelas terkejut dengan kemunculan mereka yang tiba-tiba. Menurut peta bintang yang dimilikinya, ada beberapa benua liar di dekatnya. Melihat jalur kultivator berambut putih, orang ini jelas berasal dari benua liar lain. Dia lagi memperhatikan Wang Lin. Dia kemudian memerintahkan makhluk rohnya untuk melewati Wang Lin. Murid-murid lainnya juga menarik pandangan mereka saat mereka melewati Wang Lin. Wang Lin diam-diam merasa lega. Dia tidak bisa mengetahui dari sekte mana mereka berasal, tetapi mereka jelas adalah kultivator dari wilayah peringkat 6. Mereka menuju ke benua liar. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menerobos dari kejauhan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Cahaya ini terang, dan Wang Lin dengan jelas melihat batu giok di dalamnya. Ini jelas seseorang mengirim pesan sebuah batu giok. Mantra ini digunakan dalam sekte untuk mentransfer pesan menggunakan batu giok yang bergerak jauh lebih cepat daripada para pembudidaya. Mereka tidak perlu khawatir akan dicegat, karena kecuali seseorang mengetahui segel yang benar, batu giok itu akan segera runtuh. Untuk mencegah kecelakaan, lebih dari satu batu giok dikirim sekaligus. Giok ini bergerak terlalu cepat dan melewati Wang Lin dalam sekejap mata. Uang itu mendarat di tangan Uang Mulia, yang belum melangkah jauh. Ekspresi Uang Mulia berubah, lalu tangan kirinya membentuk segel dan dia menggunakan segel tangan unik untuk memeriksa batu gioknya. Begitu akal ilmu memasuki batu giok, tubuhnya bergetar. Ini adalah batu giok yang dikirim oleh para pembudidaya di gelombang kedua. Hanya ada satu informasi di dalamnya, dan dinyatakan bahwa tablet kehidupan Si Luoxing telah hancur. Si Luoxing telah meninggal. Ekspresi Noblemani menjadi sangat suram dan dia tanpa ampun meremas batu giok itu. Lalu tatapannya tiba-tiba tertuju pada Wang Lin. Dia tidak mencurigai Wang Lin, tapi sekarang Si Luoxing sudah mati, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Entah itu sekte 5 racun atau sekte peringkat 6 lainnya,
mereka semua menjadi sasaran kecurigaan. Masalah ini sangat penting, dan Uang Mulia lebih memilih membunuh 1000 orang tak bersalah daripada membiarkannya lolos. Bawa dia ke benua liar. Uang Mulia menunjuk ke arah Wang Lin dan 8 murid terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia berdiri dengan rasa hormat, tetapi juga rasa panik yang cukup. Rekan penggarap, apa artinya ini? Jangan paksa kami bertindak. Rekan penggarap, cepat, ikuti kami. Di antara 8 murid, 6 diantaranya berada pada tahap korporeal dan 2 diantaranya berada pada tahap awal nirvana skriya. Jika mereka bertemu Wang Lin dalam keadaan normal, mereka tidak akan berani melakukan ini. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Namun, dengan Elder Noblemani di sini dan ini menjadi masalah besar bagi sekte mereka, mereka semua menjadi bermusuhan.